Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaludin Handirawan dengan NIM 1512510027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran Muslim dalam pelestarian lingkungan untuk tugas akhir pendidikan agama Islam. Oke, pertama, jadi manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita sering menganggap isu lingkungan itu tugas pemerintah, aktivis, atau lembaga internasional. Padahal dalam Islam, menjaga bumi itu identitas seorang muslim. Allah menciptakan manusia bukan sebagai penonton, tapi sebagai khalifah, penjaga, bukan perusak. Dan jujur saja, banyak kerusakan hari ini justru terjadi karena gaya hidup kita sendiri. Konsumtif, tidak peduli, dan merasa bukan urusan kami, gitu. Padahal kerusakan lingkungan akan kembali menghantam kita, keluarga kita, dan generasi setelah kita. Oke, selanjutnya ada landasan teologis dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islauhiha wad'uhu khawfau wa tama'a inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Dengan arti, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha may yaskifu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qalu inna a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu ada hadis-hadis tentang larangan menyia-nyiakan air, itu ya, sebagai kita ketahui, yang mungkin sering kita lakukan juga pada saat kita sedang mandi ataupun saat sedang buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Terkadang ya kita suka sedikit membuang-buang air, walaupun bisa dibilang hal itu tidak disengaja gitu. Tapi angka baiknya mulai dari sekarang kita harus mencoba untuk tidak membuang-buang air, karena bagaimanapun juga masih banyak orang-orang di belahan bumi lain yang kekurangan air gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip ekologi dalam Islam, yaitu ada tawazun atau keseimbangan, himayah atau perlindungan, israf larangan yang berlebihan, dan maslahat kemaslahatan umum. Tawazun yang berarti keseimbangan. Jadi bumi ini stabil karena semua ekosistem bekerja dengan seimbang. Kita rusak sedikit saja, dampaknya bisa meluas kemana-mana. Gitu. Lalu yang kedua ada himayah, yang berarti pelindungan. Jadi kita sebagai manusia yang berada di muka bumi ini harus bisa melindungi alam, melindungi hewan dan sumber daya, karena semua itu juga bagian dari bumi ini. Selanjutnya ada israf, yaitu larangan berlebihan. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tentang membuang-buang air. Jadi pemborosan atau konsumsi yang berlebihan dan gaya hidup hedon itu bukan sekedar kurang baik, tapi melanggar ajaran Islam. Ya, ini juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua untuk hidup dengan secukupnya, sesederhana mungkin, dan jangan melakukan pemborosan yang tidak perlu. Oke, terakhir ada maslahah, yaitu kemaslahatan umum. Jadi maslahah ini adalah keputusan seorang muslim harus menguntungkan banyak orang, termasuk generasi mendatang. Mungkin ya bisa kita sedikit bahas tentang pemerintah dan
kebun sawitnya gitu ya kan, yang berdampak pada banjir bandang di Sumatera dan Aceh gitu. Keputusan itu benar-benar sangat merugikan untuk kita bahkan yang masih ada di sini dan mungkin generasi kedepannya gitu. Sebagai seorang muslim ya, kita harus membuat keputusan yang lebih bijak lagi dan menguntungkan semua manusia bahkan generasi mendatang gitu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran, pembunuhan hutan ya, pembunuhan hutan, sampah berlebih, krisis air dan pemanasan global. Dan ini masalah-masalah yang sering kita temui di Indonesia ini bahkan ya. Jadi masalah lingkungan hari ini bukan lagi peringatan, ini krisis ya. Sampah plastik, banjir, polusi di udara, hutan yang hilang, panas ekstrim, semua itu bukan hal abstrak. Kita mengalaminya setiap hari gitu. Dan yang paling ironis, sebagian besar kerusakan ini terjadi akibat perilaku manusia, bukan fenomena alam. Dengan kata lain, banyak dari kita sadar tapi pura-pura tidak tahu gitu. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah khalifah gitu. Nah, selanjutnya ada peran kita sebagai muslim untuk menjaga lingkungan gitu. Yang pertama ada mengolah sampah dengan benar. Jadi buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jika sampah bisa didaur ulang, maka kita harus menggunakannya dengan baik. Ya didaur dengan baik gitu ya kan. Lalu hemat energi dan air seperti yang tadi sudah saya bilang sebelumnya juga gitu. Kita harus berhemat gitu. Maksudnya kan bumi saat ini gitu sedang krisis-krisisnya gitu. Lalu ada menanam pohon, ini juga dapat mengurangi terjadi longsor gitu ya kan, banjir. Itu sangat baik untuk bumi kita ke depannya gitu. Lalu mendukung produk ramah lingkungan ini untuk mengurangi penggunaan sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang. Ya kita sebagai muslim mungkin bisalah mendukung produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi kalau ada muslim yang pasrah dan bilang ya sudah ini takdir gitu ya kan, ini sebenarnya bentuk kemalasan gitu. Kerusakan lingkungan bukan qadar Allah, itu ulah kita sendiri gitu, sebagai manusia yang mungkin ya terkadang lalai gitu. Ketika alam rusak, yang paling menderita kan adalah kelompok miskin, pekerja harian, maaf ya, dan masyarakat kecil gitu. Jika kepedulian lingkungan bukan gaya hidup modern tapi bagian dari keadaan sosial dalam Islam. Jadi ya bentuk kepedulian lingkungan bukan gaya hidup modern. Jadi ini tuh bagian keadaan sosial dalam Islam. Karena menurut saya orang-orang yang mungkin maaf ya, kelompok-kelompok yang miskin gitu, pekerja harian, mereka yang merasakan dampaknya paling besar gitu jika terjadi bencana-bencana alam. Oke, ini adalah contoh nyatanya. Ada program Eko Masjid, lalu ada gerakan sedekah sampah dan komunitas penanaman mangrove gitu. Jadi masjid, pesantren, dan komunitas Islam sebenarnya punya kekuatan yang besar gitu, tapi sering tidak dimanfaatkan. Bayangkan kalau masjid jadi pusat edukasi lingkungan, pengolahan air wudhu, pemilahan sampah, penggunaan energi surya. Itu bukan hal mustahil. Banyak eko masjid sudah berjalan dan terbukti berhasil gitu di Indonesia ini. Pesantren juga bisa memasukkan kurikulum lingkungan untuk membentuk generasi yang sadar amanah ekologis sejak kecil. Jadi ya ini program Eko Masjid gitu. Kita bukan kekurangan ide, kita kekurangan kemauan gitu. Eko Masjid itu kan bagian dari penghematan energi juga gitu. Sedekah sampah, bukan hanya mengurangi sampah, tetapi kita bisa membiayai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Lalu penanaman mangrove ini juga bisa dilakukan oleh kaum muslimin nih seperti kita. Karena dengan menanam mangrove, jadi tanaman mangrove ini bisa melindungi pesisir dari abrasi gitu. Dan ya saya harap semoga semua program ini bisa dilakukan secepatnya gitu. Dan terus berkelanjutan hingga generasi berikutnya. Lalu ada dampak positif. Kalau program lingkungan dilakukan secara kolektif, dampaknya itu bisa luar biasa. Polusi menurun, banjir berkurang, dan udara lebih sehat, biaya hidup turun, dan ekosistem bisa pulih. Kita bukan hanya menyelamatkan bumi, tapi kita menjaga masa depan keluarga kita sendiri. Gitu. Ini ya. Lalu yang terakhir,
Kesimpulan, pelestarian lingkungan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab kolektif dari umat muslim semuanya gitu. Menjaga lingkungan itu bukan isu modern tapi bagian dari iman. Islam tidak pernah memisahkan spiritualitas dari tanggung jawab sosial. Kalau lingkungan rusak dan kita tidak bergerak, itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita memilih untuk tidak peduli. Dan itu masalah karakter, bukan pengetahuan. Dan ya, ini sebagai penutup saja. Semoga kita bukan sekedar muslim yang memahami dalil, tapi muslim yang menjalankan amanahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.